Selamat pagi sahabat-sahabat Putra Armul dimanapun berada. Hari ini hari Sabtu. Pagi ini sengaja saya mau melihat ini ya, melihat atau bersama-sama sahabat-sahabat semua untuk mereview ya, atau untuk melihat perkembangan dari bonsai kelapa saya yang saya miliki sahabatku. Kebetulan pagi ini hujan turun ya, walaupun tidak begitu deras, tapi cukup untuk mengguyur ya, atau untuk menyebabkan koleksi bonsai kelapa saya yang saya miliki sahabatku semua. Di bulan ini saya juga mau mereview ya koleksi yang bonsai kelapa yang masih bertahan dan yang masih saya miliki sampai hari ini sahabatku. Pasca di beberapa waktu yang lalu bonsai kelapa saya mengalami kematian sahabatku akibat terserang jamur ya. Ini salah satu masalah yang saya alami pada saat menekuni dunia bonsai kelapa dan tidak bisa terselesaikan sahabatku. Dengan kata lain, mengakibatkan banyaknya bonsai kelapa yang saya miliki itu mengalami kematian. Yang ini bonsai kelapa gading oren ya, yang selama ini juga saya expose, sudah hampir pecah daun secara keseluruhan. Dan ini adalah bonsai kelapa saya, kelapa hijau. Di sini banyak kelapa hijau yang saya miliki ya sahabat. Kenapa kok kelapa hijau? Karena sumber atau bahan yang sangat gampang dicari adalah bahan kelapa hijau sayur sahabat. Memang ada beberapa yang kecil-kecil, tapi ini belum masuk dikategorikan sebagai kelapa minion sahabat, masih belum, karena ukurannya masih ada yang lebih kecil daripada ini ya. Jadi air hujan memang bermanfaat, tapi kalau terlalu berlebihan sahabatku, dia bisa mengakibatkan busukan juga ya sahabat, atau memancing, atau bisa ya memancing ya untuk pertumbuhan jamur sahabatku semua. Ini bonsai kelapa saya yang kalau sahabatku bisa lihat usianya sekitar 1,5 tahun lebih ya sahabatku semua, dan sudah mulai belajar pecah daun ya sahabat. Mungkin pada video yang lalu itu ada yang mana video kalau bonsai kelapa saya itu ukurannya kecil tetapi belum pecah daun sahabat. Ini juga sudah pecah daun awalnya, sepertinya naik ke atas malah tidak pecah daun lagi nih sahabat. Jadi memang kita ini dalam dunia perbonsaian ini ya, atau menekuni ini bonsai kelapa ini, kita memang akan menghadapi atau akan melihat ya suatu kenyataan yang aneh kadang. Ini sahabat ya, ini juga bahan bonsai kelapa ya, bisa lihat ini sudah belajar pecah daun sahabat. Ini memang agak besar saya buat ukurannya, agak besar, tapi karena dia di pot ya, seharusnya kalau dilihat dari ukuran kawan-kawannya ini sudah jauh lebih besar sahabat ya sahabat. Bisa kita lihat perkembangan dari bonsai kelapa yang saya miliki saat ini sahabat. Tetap berusaha untuk konsisten ya,
membuat bonsai kelapa. Walaupun semakin hari itu tantangannya semakin banyak, masalah waktu ya, karena kita sudah kesulitan dalam waktu karena kesibukan dan sebagainya, sehingga mengakibatkan agak telat rawat pada bahan-bahan bonsai atau bonsai kelapa yang saya miliki. Oke, kita akan coba melihat ini sahabat, yang sudah pernah saya buat videonya juga, yang model tumbang ya, sengaja dibuat model tumbang seperti ini ya sahabatku semua. Semoga ini nanti kedepannya bisa tumbuh sehat ya. Oke, ini pukulan memang kecil sahabat ya, batoknya lumayan kecil ini, lumayan kecil. Dan ini adalah bonsai kelapa gading oren sahabatku ya, oren, bahannya masih kecil. Oke, selanjutnya ini ya, ini adalah bonsai kelapa gading oren sahabatku ya. Ini sudah, kita bisa lihat pecah daun, juga sudah pecah daun sahabat. Semoga nih nanti depannya subur ya. Ini batoknya, sengaja saya bikin batoknya ini berada di luar ya sahabat. Kalau kita bisa lihat di batok ini berada di luar. Ini juga kelihatan subur. Ini salah satu koleksi bonsai kelapa gading oren yang saya miliki sahabat. Oke, dan di bawah ini adalah bahan-bahan bonsai ya, bahan-bahan bonsai yang sudah saya letakkan di dalam media air sahabat. Tujuannya untuk membesarkan atau memanjangkan akar-akarnya sahabat. Nah, dengan menggunakan media air ini, akar dari bahan bonsai kelapa atau bonsai kelapa kita itu lebih cepat untuk bertumbuh. Jadi memang untuk saat ini seperti ini kondisinya sahabat ya. Ini memang coba membuat persiapan dari bahan-bahan bonsai kelapa kita nih. Seperti ini kita sudah buat persiapan sahabat itu semua ya. Jadi semakin banyak sebenarnya semakin bagus sahabat. Tujuannya untuk menyiapkan bonsai atau bahan bonsai kelapa kita ke depannya apabila mengalami masalah kematian ya, seperti yang terlihat ini merupakan koleksi atau kumpulan dari bonsai kelapa saya yang mengalami kematian sahabat. Jadi kalau kita bisa lihat nih, akar batangnya sudah bagus ya, bagus. Tapi tuh ini juga seperti ini, sudah bagus. Tapi kita tidak tahu ya, tiba-tiba dia mati. Yang awalnya kita bingung masalahnya apa. Tapi kita baru tahu bahwa itu adalah masalahnya di jamur ya, sahabatku semua. Baik sahabatku semua ya, ini sekilas pagi ini cerita kita tentang koleksi bonsai kelapa yang saya miliki sahabatku semua ya. Tetap bertekun ya dalam dalam menyiapkan konten-konten sahabatku semua, dengan tujuan apa? Dengan tujuan dengan adanya bahan tentunya kita di suatu hari nanti menemukan sesuatu yang unik. Jadi seperti ini salah satunya ya. Ini bagi saya adalah sesuatu yang unik sahabat, dan kita tidak pernah berpikir akan terjadi seperti ini. Ini sudah seperti yang saya sampaikan kemarin, bahwa ini sudah tidak mudah lagi. Jadi kalau diprediksikan atau tidak salah hitung ya sudah 1,5 tahun lebih ya, hampir 2 tahun sahabat. Tapi dia tidak pecah daun sama seperti ini. Kalau ini kan sudah pecah daun, padahal ini satu angkatan sahabat, satu angkatan atau sama-sama menanamnya. Beda dengan yang di sebelah tadi ya. Jadi sudah pecah daun kemudian bisa berubah jadi tidak pecah daun.
Sama dengan ini sahabat, ini sebenarnya juga yang ini nih sudah tua juga nih sahabat. Kita bisa lihat batangnya, kayaknya sudah mau lepas juga nih ya, sudah mau lepas juga sahabat, tapi dia belum pecah daun. Ini usianya juga setahun lebih sahabat. Seharusnya kalau normalnya kalau sudah berusia seperti ini biasanya sudah bisa pecah daun, tapi itulah nih seperti ini ya, ini udah pecah daun sahabat. Tapi kita bisa lihat dia adalah buah seperti ini ya, original. Dalam artian dia masih mengandalkan batoknya, masih mengandalkan serabut-serabutnya ya, sebagai nutrisi juga ya, sebagai pupuk. Karena kulit dari buah kelapa ini sangat baik sekali ya untuk media tanam. Ini beberapa sahabatku yang bisa kita lihat ya. Juga. Jadi memang masih beberapa yang nanti akan kita mengadakan perawatan sahabat. Dan di musim hujan ini kita memang perlu hati-hati, karena apa? Apalagi yang baru dirawat sahabatku ya, itu kalau kita tidak hati-hati dia akan mengakibatkan ini penusukan sahabat ya, penusukan seperti yang sudah saya alami. Jadi ini adalah koleksi dari bonsai kelapa yang saya miliki. Kebetulan ini belum disapu sahabat, karena baru hujan dan masih masih banyak daun-daun yang turun. Demikian sahabatku semua, sahabat Putra Armul dimanapun berada, semoga video saya hari ini bisa menghibur ya sahabat-sahabat semua, dan bisa membuat sahabat-sahabatku semua tetap semangat dalam membuat konten ya. Mungkin kalau dilihat dari harapan mungkin masih jauh dari harapan, tapi yang terpenting sahabatku semua, kita harus tetap belajar ya, untuk melakukan, belajar untuk mencari inovasi, belajar untuk mencari informasi, dan belajar untuk melakukan sahabat. Jadi tanpa belajar melakukan atau belajar untuk menerima setiap tantangan-tantangan yang ada yang terjadi ya, kita tidak pernah tahu dan kita tidak pernah punya pengalaman sahabat. Jadi dalam hal membuat bonsai kelapa ini sahabat, ini bukan merupakan satu hal yang gampang buat saya ya. Awalnya saya mengira bahwa membuat bonsai kelapa ini suatu hal yang gampang. Ternyata ketika ditekuni sahabatku semua, tantangannya luar biasa sahabatku ya. Tantangan luar biasa dan tidak semudah atau tidak segampang yang saya pikirkan. Karena ada hal-hal tertentu yang saya nggak mengerti ya. Hal ini belum pahami sampai hari ini. Kadang saya belajar untuk meniru, melakukan seperti apa yang sudah disampaikan senior-senior ya. Tapi ada juga yang berhasil, ada juga yang tidak berhasil. Tapi kalau nggak seperti itu, kita tidak punya pengalaman sahabat ya, tidak punya pengalaman. Jadi kalau kita lihat bahwa memang perbedaan antara yang masih menggunakan masih menggunakan kulit atau yang original itu saya perhatikan memang dia terjaga sahabatku, terjaga dan lebih aman ya tumbuhannya. Karena sekali lagi yang alami itu tentu lebih aman sahabatku, lebih aman dibandingkan dengan yang kita buat rekayasa. Ini ada beberapa yang sudah mulai pecah daun ya sahabat, bisa nonton jauh ini ya, sudah pecah daun. Di koleksi garden orange saya ada 1, 2, 3 sahabat ya, bisa lihat nih 3. Kemudian 4 ini 4, 5. Ini semua gading orange ya. Ini kebetulan pemberian dari sahabat-sahabat yang mengetahui saya itu
memiliki hobi sebagai orang yang bergerak atau membuat bonsai kelapa, sahabatku semua. Oke, jadi dengan bonsai kelapa, dengan konten-konten yang sederhana ini, sahabatku, saya itu merasa sangat senang sekali karena saya bisa memiliki banyak teman, banyak saudara, banyak ilmu ya. Ketika kita mungkin sudah merasa tidak mampu, merasa tidak kuat, sahabat-sahabat, atau merasa jenuh, atau merasa tidak lagi ada solusi, kita bisa punya banyak kawan yang membuat kita menjadi kuat, sahabat. Semua bisa jadi saudara walaupun tidak sedarah, sahabat. Jadi inilah yang bisa saya sampaikan, sahabatku, Putra Armol ya. Ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya buat sahabatku semua yang sampai hari ini terus mendukung dengan tulus kemajuan dari konten atau channel dari Putra Armol. Oke, sahabatku semua, terima kasih buat perhatiannya. Semoga bisa ditonton dengan durasi yang aman ya, sehingga bisa membantu perkembangan atau peningkatan jam tayang CT. Baik, nanti beberapa waktu lagi kita akan membuat video khusus lagi, tutorial untuk perawatan dari bonsai kelapa. Baik, sahabatku semua, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai bertemu lagi di lain waktu dan kesempatan.